Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di perkuliahan animasi komputer, pertemuan setelah TS ya. Jadi kita masuk pertemuan ke-9. Kita masih melakukan kuliah daring ya. Semoga teman-teman di rumah dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti perkuliahan animasi komputer ini dan mata kuliah yang lain. Oke, di pertemuan perdana setelah UTS ini ya tentu banyak evaluasi ya, baik dari tugas-tugas yang teman-teman sudah kerjakan maupun dari UTS-nya gitu. Tapi nanti itu bertahap ya. Nah, di pertemuan pertama ini di setelah UTS, pembahasannya melanjutkan pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai proses produksi animasi. Kita flashback ke belakang, kalau develop sebuah animasi itu ada 3 tahapan, yaitu pre-production, production, dan pasca production. Nah, di tahap pre-production saya rasa teman-teman mungkin sudah hafal ya tahapan-tahapannya apa saja. Kemudian di tahap production ini sempat disinggung sekilas juga di pertemuan ke-5 atau ke-6. Kita ulas kembali lebih detail ya. Jadi diantaranya ada modeling karakter, tekstur, environment, layouting, animating, simulation, dan efek, shading, and lighting. Nah, kalau untuk modeling karakter mungkin sudah kita bahas di pertemuan sebelum UTS ya. Teman-teman bisa lihat lagi di video tutorial yang saya unggah di YouTube. Nah, di pertemuan kali ini saya akan lebih banyak membahas tentang environment. Nah, apa sih itu environment? Teman-teman mungkin jarang mendengarnya, atau mungkin ada juga yang sudah mendengar, tapi kita tahu sebenarnya, tapi nggak tahu istilahnya kalau itu sebenarnya environment. Nah, jadi environment itu adalah salah satu unsur yang ada dalam sebuah film, entah itu animasi atau real shoot ya, sama saja, yaitu tempat di mana karakter dan unsur-unsur lain yang ada dalam animasi berinteraksi sehingga menjadi perpaduan yang lengkap dalam sebuah film animasi. Nah, kalau kita kan secara umum menyebutnya itu mungkin background ya gitu ya. Sebenarnya itu kurang tepat ya. Jadi kalau background itu hanya latar belakang, sementara environment ini banyak sekali unsur-unsur pendukungnya. Ada aset, ada hal-hal yang mendukung seperti partikular, optical flare, dan sebagainya. Itu yang mendukung agar nuansa sebuah lokasi itu lebih hidup lagi. Nah, itu yang disebut environment. Nah, kalau teman-teman lihat di gambar di sini, nah itu ada satu karakter. Nah, environmentnya itu yang mana? Yaitu keseluruhan yang ada di dalam gambar atau background itu. Jadi ada pepohonan, ada dedaunan, ada langit, ada awan yang bergerak, tanah dan sebagainya, itu disebut environment. Nah, unsur-unsur yang satuan itu kita sebut desain aset ya. Jadi ada pohon gitu ya, itu disebut desain aset. Nah, mungkin dari tugasnya teman-teman pas UTS itu kebanyakan membuat langsung kayak gitu ya. Sebenarnya itu nggak masalah, tapi menurut saya lebih mudah ketika teman-teman memulainya dari storyboard kayak gitu ya. Kenapa? Jadi storyboard ini sebagai rancangan atau sketsa kasar, gambaran teman-teman nanti mau buat apa nih, seperti itu. Jadi kita sudah bisa membayangkan nanti mau jadinya seperti apa environment itu sendiri, backgroundnya mau seperti apa, unsur-unsur pendukungnya seperti apa. Maka kita membuat storyboard. Nah, akan tetapi ini memang perlu dilatih ya. Kebanyakan kita mungkin storyboard ngasal ya gitu, asal gambar. Sebenarnya itu ada aturannya bagaimana membuat storyboard yang lebih realis, yang lebih real, agar kita akan lebih mudah nanti. Jadi hasil desainnya ketika sudah masuk ke tahap material collecting itu sudah mirip gitu, nggak jauh dari storyboardnya. Kita tinggal melakukan tracing, kemudian pewarnaan. Nah, jadi ya itu perlu dipelajari teman-teman juga. Selain menggambar digital gitu ya di software, itu teman-teman juga harus melatih menggambar di kertas menggunakan pensil, menggambar storyboard yang dimaksud seperti itu. Jadi ada beberapa pertimbangan dan tahapan yang mempengaruhi adaptasi dari storyboard dan sketsa yang telah dibuat menjadi desain environment. Storyboard dan sketsa dibuat dengan detail menjadi patokan dari model animasi, tetap mengalami revisi. Nah, yang dimaksudkan revisi di sini, jadi seringkali kita punya explore kayak gitu.
Jadi ketika kita membuat storyboard, mungkin unsur-unsur pendukungnya masih sedikit. Nah, kalau teman-teman lihat di sini di contoh storyboard ini, mungkin di situ ada gambar mobil. Nah, mungkin teman-teman nanti tambahkan ada kendaraan motornya seperti itu kita bisa explore. Tapi kita tetap punya dasar storyboardnya, dasar sketsanya. Fungsinya buat apa? Jadi nanti alur dari film animasinya itu tidak melenceng dari rancangan awal atau rancangan pre-production. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini yang disebut desain aset. Nanti saya akan breakdown langsung di software Adobe Animate-nya untuk animasi 2,5D ya. Nah, ini contoh desain aset, yaitu resource tertentu di dalam pembuatan bagian-bagian animasi yang digunakan ke dalam proses pengembangan environment. Aset desain ini merupakan komponen-komponen utama atau pendukung seperti dalam sebuah background agar animasi lebih hidup. Nah, jadi ada banyak bagian desain aset ya, ini hanya contoh sedikit ya gitu ya. Dan aset-aset ini bukan hanya pepohonan ya gitu ya. Jadi benda apapun gitu selain karakter itu bisa disebut desain aset seperti itu. Bahkan karakter pun bisa juga disebut desain aset sebagai pelengkap environment, seperti contoh tokoh figuran yaitu jadi bukan tokoh utamanya gitu dalam sebuah film animasi. Nah, yang termasuk di dalam desain aset ini banyak sekali ya unsurnya. Kita contoh mau membuat sebuah bukit. Nah, ini contoh gambar bukit ya. Nah, yaitu yang perlu diperhatikan yaitu color palette ya. Nah, saya lihat di UTS project yang teman-teman buat itu memang hanya memanfaatkan satu color, nah satu warna. Nah, itu yang menjadikan visualnya kurang hidup. Jadi teman-teman harus menggunakan beberapa komponen warna atau shading, lighting. Nah, itu agar visualnya lebih hidup, lebih real lagi kayak gitu. Jadi ini perlu dipelajari bagaimana memilih warna yang tepat. Kayak contoh di sini kan ada beberapa unsur warna hijau ya. Itu warna hijaunya itu berbeda-beda tapi tetap masuk kayak gitu perpaduannya. Itu perlu dipelajari. Nah, jadi nanti visualnya lebih hidup ketika kita membuat sebuah objek untuk environment. Nah, ini yang perlu saya tegaskan juga. Font pun masuk ke bagian environment ya, pendukung. Contoh kita membuat sebuah film tentang asal-usul kerajaan ya gitu ya. Biasanya yang bahasa yang digunakan itu kan bahasa Jawa atau bahasa zaman dahulu ya. Kita butuh namanya subtitle. Nah, seringkali kita memilih font yang kurang tepat ya. Mungkin karena ya udah sebagai pelengkap asal milih font, itu sebenarnya salah ya. Jadi selain subtitle ada juga judul ya gitu. Pemilihan font ini sangat penting ya. Jadi contoh misal di sebuah scene atau tampilan itu ada keterangan tempat, keterangan alamat atau subtitle yang saya sebut tadi. Bagaimana pemilihan font yang tepat itu dari ribuan font ya. Kita tahu font itu jumlahnya ada banyak sekali. Nah, sebenarnya kalau disederhanakan sebenarnya cuma ada dua jenis font, yaitu serif dan sans atau sans serif. Nah, kalau teman-teman lihat di sini gambarnya, serif itu font-font yang memiliki seperti batang di ujungnya ya. Sementara sans serif atau sans ini font-font yang tegas. Nah, contoh sederhana yang sering kita pakai kalau serif itu Times New Roman, itu masuk font serif. Nah, kemudian kalau sans itu Arial atau Arial Black. Nah, atau di sini ada beberapa contoh transisional, humanis, geometrik. Nah, kemudian kapan sih kita memilih font serif, kapan kemudian kita memilih font sans serif? Nah, jadi seperti ini teman-teman. Jadi font serif ini digunakan ketika teman-teman mau di print out ya gitu, tulisan-tulisan misal kayak file skripsi, file intinya yang dicetak kayak gitu. Nah, itu font serif. Nah, kenapa sih bisa yang dipilih itu? Jadi itu salah satu untuk mungkin menghemat tinta ya, karena penggunaan tintanya lebih sedikit gitu, tapi masih bisa dibaca. Nah, sementara untuk visual digital atau di monitor seperti itu kayak animasi kan ditayangkan di visual ya, itu butuh font-font yang tegas kayak gitu ya, font-font yang jenisnya sans, Arial, humanis, geometrik, jadi mudah dibaca kayak gitu, fontnya bisa tebal dan sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi perlu diperhatikan juga pemilihan font kayak gitu. Walaupun jadi sebagus apapun animasinya, ketika salah milih font itu bisa langsung merusak visual dari animasinya seperti itu. Jadi perlu diperhatikan lagi. Nah,
Kemudian misal kita mau membuat ada beberapa teks ya di dalam sebuah film. Nah, kalau bisa gunakan cukup satu font, ada namanya font family. Jadi font family itu satu jenis font tapi memilih banyak jenis. Nah, contohnya ini font yang udah umum digunakan ya, Montserrat ya. Jadi teman-teman misal untuk judul itu kan harus headline, judul animasi itu harus besar. Nah, teman-teman bisa menggunakan Montserrat yang black atau extra bold, yang paling tebal gitu. Kemudian agar subtitlenya sama fontnya, teman-teman tinggal turunkan, bisa menggunakan semi bold, regular, atau minimal light, jangan sampai di bawahnya karena terlalu kecil nanti nggak kelihatan. Nah itu, jadi cukup menggunakan satu font yang disebut font family itu, tinggal kita pilih jenisnya yang mana. Nah itu pemilihan font. Nah kemudian ini mungkin teman-teman juga banyak yang menggunakan ya microstock ini. Jadi ada banyak ya microstock, ada FreePik, Shutterstock, iStock. Nah tapi tetap teman-teman harus membaca lisensinya. Apalagi kita bicara di dunia akademik ya, teman-teman ibaratnya ketika membuat sebuah animasi ya jangan menggunakan 100% aset, 100% dari microstock, itu nggak boleh. Harus ada komposisinya minimal maksimal lah, katakan 30% dari aset itu nggak masalah, sisanya 60% itu teman-teman memang murni buat sendiri, atau mungkin mau cari buat referensi itu bisa juga dari FreePik. Nah teman-teman bisa baca juga di sini lisensinya. Nah itu jadi boleh nggak nih digunakan untuk kayak keperluan untuk di dunia akademik, silahkan dibaca seperti itu. Nah di FreePik ini teman-teman bisa mulai dari karakter, aset background, bisa buat referensi di situ. Nah, kalaupun misal terpaksa menggunakan ya sewajarnya, tapi dengan catatan teman-teman juga bisa membuat contoh, misalnya teman-teman mau download gambar rumah gitu, aset dari FreePik dipasang di animasinya teman-teman, ya nggak masalah. Tapi teman-teman ketika katakan sidang atau diuji harus membuat itu ya harus bisa gitu. Nah itu hanya sebagai referensi. Nah kemudian ada banyak yang microstock untuk ilustrasi ya di sini. Selain FreePik tadi, teman-teman bisa cari di vexel.com, FreePik 365 PSD, Flat Icon, Vectorme. Teman-teman nanti file materi ini saya upload juga di Google Classroom. Kemudian untuk font juga teman-teman bisa cari DaFont, Fontpair. Nah ini font-font yang murni gratis ya gitu. Karena ini sering dilupakan juga ketika mungkin kalau teman-teman masih di dunia akademik belum masuk ke ranah industri ya. Ketika teman-teman masuk ke ranah industri, kemudian produksi katakan sebuah film animasi, kita uangkan, entah itu di monetize di YouTube maupun dijual belikan, itu murni harus semuanya itu free. Ketika teman-teman menggunakan aset free copyright ini dalam arti iya tidak ada lisensinya gitu, open source kayak gitu. Nah di sini fontnya bisa di-download di sini yang murni free atau no copyright. Selain itu juga penggunaan background, sound effect itu juga perlu diperhatikan. Jadi gunakanlah yang no copyright ya, atau free royalty gitu. Nah selain itu tadi gambar juga teman-teman bisa cari di sini untuk referensi sebuah animasi di pexel.com, Pixabay, Unsplash, Picjungo, Stuxnet. Nah ini untuk inspirasi, misal katakan teman-teman mau bikin karakter tapi yang unik kayak gitu ya, atau bikin jenis animasi yang unik, cari bisa di Dribble, Behance, Pinterest, Word, Arduino, itu banyak sekali. Jadi mungkin kekurangan kita semua itu membuat animasi itu murni dari awal itu ya nggak masalah, tapi kan kita butuh namanya inspirasi ya, butuh namanya pengaruh dalam animasi kita genrenya mau kemana nih, kita kiblatnya mau kemana, itu kita harus perhatikan. Jadi nanti itu akan mempermudah ya, kecuali kalau kita sudah pro gitu, kita bisa punya ciri khas sendiri, itu nggak masalah kayak gitu. Nah itu sekilas berkaitan dengan materi. Di sini saya akan mempraktekkan apa yang dimaksud environment tadi. Nah kalau teman-teman lihat di sini, ini saya contohkan ketika di running ya, sebab ini sudah saya animasikan kameranya secara sederhana. Nah oke. Kalau mungkin secara sekilas ini backgroundnya itu kelihatan mungkin sedikit rumit kayak gitu ya.
sebenarnya kalau kita background ini terdiri dari banyak komponen seperti itu. Nah, komponennya apa saja? Nah, ini saya hapus dulu backgroundnya, saya copy, saya paste di sini. Nah, jadi contoh misal saya mau membreakdown bagian pohonnya dulu ya. Nah, kita harus meng-ungroup semua. Nah, ini udah kita ungroup. Jadi ini ada banyak sekali bagian kalau teman-teman tahu. Nah, jadi kok contoh misal bagian pohon ini. Nah, sebenarnya kita cukup bikin satu pohon saja. Nah, ini kan sama semua jenisnya, hanya dirubah ukurannya, kemudian direflektif vertikal kayak gitu ya, atau dicerminkan, yaitu dibalik dari posisinya kanan jadi posisi kiri. Ini kan sama semua aslinya jenis pohonnya kalau teman-teman perhatikan. Nah, jadi dari semua aset yang dibuat itu baru nanti teman-teman susun menjadi sebuah environment secara keseluruhan seperti itu. Nah, kalau misal kita breakdown lagi, selain pepohonan, ini ada rumput juga. Nah, ada background langit gitu. Jadi ada banyak sekali, tinggal kita susun. Nah, bagaimana cara menyusunnya? Nah, itu dimulai dari bagian objek yang paling belakang terlebih dahulu. Bagian objek yang paling belakang itu berarti di sini kan awan gitu ya. Nah, awan di sini dimulai dari pembuatan langit, pembuatan awan yang mau kita animasikan, kemudian di atasnya kita susun ada perbukitan, nah kemudian di atasnya lagi ada pepohonan. Jadi memang secara bertahap kayak gitu. Kita gambarnya dari belakang, walaupun sebenarnya kita bisa bikin satu-satu ya. Nanti teman-teman tinggal di arrange, tinggal atur posisinya mau di mana kayak gitu, itu bebas. Nah, nanti kalau sudah jadi keseluruhan jadinya seperti ini kayak gitu. Nah, kemudian ini sedikit saya catatan juga ketika teman-teman katakan membuat sebuah objek gitu ya. Itu jangan terpaku hanya satu warna gitu. Kayak contoh misal rumput kayak gini. Nah, ini kalau kita zoom sebenarnya ini ada beberapa warna ya. Nah, di sini ada warna hijau yang mungkin lebih tua, ini hijau lebih terang gitu. Nah, fungsinya buat apa? Jadi ada unsur shading atau 2,5D nya, jadi lebih real ya gitu. Coba bayangkan kalau ini hanya satu warna. Nah, saya contohkan misal hanya satu warna. Nah, jatuhnya kan jadi seperti ini, jelek ya. Jadi harus perlu diperhatikan juga penggunaan warna dalam sebuah objek kayak gitu. Rumput itu warnanya apa? Teman-teman bisa cari color palette, nanti bisa di copy kodenya, kode hex itu yang tadi saya sampaikan. Nah, itu yang kita sebut environment. Jadi dalam membuat sebuah animasi, katakan nggak harus memang karakter dulu, boleh environment dulu, nanti tinggal dipadukan dengan karakternya. Nah, fungsinya sebenarnya buat apa? Jadi gini, katakan kalau misal karakternya ada di depan sini, itu kan kelihatan cenderung nggak proporsional gitu. Jadi kita harus posisikan seperti ini. Itu fungsinya jadi seolah-olah karakter itu jauh di dalam hutan gitu, jauh di dalam environmentnya. Itu perlu diperhatikan. Nah, kalau teman-teman lihat di film Battle of Surabaya, itu larinya di antara pepohonan ini juga bisa. Jadi karena pohonnya ini ada di depannya, kita tinggal atur. Nah, misal contoh seperti ini saya copy. Nah, ini kan pohon ada di belakang. Nah, teman-teman bisa cek di sini kalau misal mau ditaruh di depan, berarti ini posisinya ada di atas karakter. Nah, seperti ini. Jadi nanti ketika karakternya digeser melewati pohon tersebut. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Jadi nanti teman-teman silakan dipelajari berkaitan dengan environment. Jadi nggak harus langsung murni full satu background. Teman-teman bisa katakan dari langitnya dulu, kemudian mau dikasih rumah, dikasih aset apapun itu untuk menjadi environment yang kompleks itu yang lengkap kayak gitu. Nah, kurang lebihnya seperti itu untuk materi hari ini. Silakan teman-teman nanti explore untuk
kedepannya biar hasil animasi yang dibuat tentunya lebih bagus dari sebelumnya. Ya kita sama-sama belajar. Jadi sebelumnya kita udah membuat sebuah animasi, jadi tahu oh kurangnya ini, oh masih salahnya bagian ini, gitu. Nah, terima kasih untuk waktunya, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Tetap jaga kesehatan di rumah, semangat terus untuk belajar dimanapun teman-teman berada. Untuk perkuliahan animasi komputer melalui video pada hari ini saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.